Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sekarang ini banyak sekali yang mengatakan bahwa cara untuk menjadi kaya satu-satunya adalah berinvestasi. Di satu sisi, ini benar dikarenakan kita mempekerjakan uang kita yang nganggur. Ingat, uang yang nganggur. Di sisi lain, ini bisa saja menjadi keliru apabila kita mengharapkan investasi ataupun investasi menjadi satu-satunya usaha kita untuk mencapai yang namanya financial freedom tadi. Jadi, kedua hal ini sebenarnya menurut saya harus diseimbangkan. Di episode ini, saya akan membahas mengenai tips-tips dalam berinvestasi agar kita berinvestasi dengan cara yang baik dan habit yang baik pula. Seperti biasa, sebelum dimulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol dan share saja. Dan yang paling penting adalah channel Duit Pintar akan saya upload di setiap hari Kamis malamnya. Jadi di Jumat pagi Sobat Pintar sudah bisa mendapatkan episode-episode terbarunya dan Sobat Pintar pasti mengisi akhir pekan dengan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Ada satu pepatah mengatakan bahwa investasi tidak akan membuat kita menjadi kaya, namun investasi mempekerjakan uang nganggur kita. Kembali saya tekankan yang namanya uang nganggur. Uang yang tidak kita pakai untuk kehidupan kita. Uang yang mana kalau misalnya terjadi kerugian di investasi kita tidak akan pakai. Uang yang dimana terjadi hal-hal darurat, kita tidak akan tarik dana ini. Maka dibutuhkan yang namanya dana darurat yang sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar pastikan sudah menyaksikan episode hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berinvestasi. Hukum ekonomi di zaman dahulu sudah mungkin tidak bisa bekerja di zaman sekarang. Dikarenakan situasinya berbeda, kompetisinya juga sangat berbeda. Yang mana di zaman dahulu kala, banyak sekali orang mengatakan dalam hukum ekonomi modal sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Ini tidak berlaku lagi untuk hari ini. Di hari ini yang berlaku adalah modal kecil untuk mendapatkan hasil tertentu, modal tertentu untuk mendapatkan hasil yang besar. Jadi harus disesuaikan juga. Yang artinya kalau misalnya kita punya modal yang sangat kecil, misalnya katakan Rp50.000, jangan harapkan Rp50.000 ini menjadi 50 juta dalam waktu 1 tahun. Mungkin bisa aja terjadi, mungkin, tapi menurut saya kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi kita harus juga gunakan yang namanya akal sehat kita ketika kita berinvestasi. Kalau mungkin ingin punya 10 juta, ya jangan investasinya hanya 50.000. Ini akan sangat sulit sekali untuk mencapai angka 10 juta tadi. Mungkin angkanya harus kita tingkatkan dalam jumlah investasinya. Namun bukan berarti dengan berinvestasi kecil ini tidak bisa untuk mencapai angka yang besar tadi. Tentunya ada kiat-kiat tertentu yang akan saya bagikan di episode hari ini. Jadi pastikan Sobat Pintar habiskan episode hari ini, dikarenakan di akhir episode Sobat Pintar akan mendapatkan beberapa tips agar Sobat Pintar bisa mencapai tujuan keuangan Sobat Pintar. Yang tidak kalah penting dalam berinvestasi adalah kita harus memastikan bahwa kebutuhan pokok kita, sandang papan pangan, sudah terpenuhi terlebih dahulu, barulah kita berinvestasi. Jangan hidupnya saja sudah pas-pasan, sudah kesulitan, dipaksakan untuk berinvestasi. Ini menjadi tidak masuk akal dan tidak relevan sekali. Maka ada banyak hal sekali yang bisa Sobat Pintar lakukan, yang mana Sobat Pintar bisa ikuti di playlist Personal Finance yang sudah ada di channel ini. Jadi pastikan Sobat Pintar lihat kembali di playlist tersebut, di mana saya pernah banyak sekali membahas bagaimana cara menurunkan pengeluaran dan bagaimana cara meningkatkan penghasilan kita. Sehingga kalau misalnya kita berinvestasi, kita harus memiliki ekspektasi ataupun harapan yang sangat realistis pula. Jangan kita memiliki harapan yang tidak masuk akal sehingga akhirnya kita menjadi halu dan terlalu cinta terhadap salah satu instrumen tertentu, yang mana ini tentunya bisa berbahaya. Karena istilah lainnya adalah kita menjadi kawin dengan instrumen tersebut yang mungkin saja tidak memberikan kita keuntungan ataupun peningkatan dari aset kita sama sekali. Jadi pastinya kita harus tetap memikirkan dengan penuh logika dan pastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu melewati nalar dan akal sehat. Karena tanpa akal yang sehat, tentunya apapun yang kita lakukan semuanya akan berdasarkan perasaan. Dan ini adalah hal yang perlu dihindari ketika kita berinvestasi. Karena kalau kita berinvestasi dengan perasaan, hasilnya cenderung tidak akan maksimal dan mungkin bisa saja menjadi buntung.
Lalu kalau misalnya ingin berinvestasi tapi modalnya pas-pasan ataupun sangat kecil tuh bagaimana? Menurut saya hal pertama yang perlu dilakukan adalah mulailah menabung dari angka yang kecil terlebih dahulu. Tidak apa-apa nabungnya kecil, tapi ya jangan harap terlalu besar juga hasilnya. Jadi kita tetap harus realistis. Kalau misalnya satu bulannya cuma sanggup 100.000, ya jangan harap 100.000 ini tiba-tiba bisa menjadi 10 juta ataupun 20 juta. Realistis saja, mungkin tahun pertama saya baru mulai nabung, saya nabung coba deh 1-2 juta. Ataupun mungkin angkanya sedikit lebih banyak. Jadi yang terpenting adalah kita bangun yang namanya kebiasaan menabung dan berinvestasi terlebih dahulu. Jadi setelah kita memiliki kebiasaan menabung dan berinvestasi ini, akhirnya kita bisa meningkatkannya sejalan dengan waktu. Karena kalau kebiasaan ini tidak ada, maka kita tidak pernah akan memulai berinvestasi ataupun menabung. Mulailah dari angka yang kecil, pastikan kita memiliki kebiasaan itu. Yang kedua adalah apabila kita masih menabung dengan uang yang kecil, pastikan kita memiliki target ataupun tujuan keuangan yang lebih panjang waktunya. Jadi kita tidak terlalu memaksakan diri untuk terlalu berhemat sehingga membuat kita sangat menderita. Bahkan kadang makan juga harus dilewati dikarenakan untuk mencapai tujuan keuangan tadi. Pastikan ini tidak terjadi untuk kita. Karena yang mana kalau kesehatan kita terganggu, investasi kita juga tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yang menurut saya tidak kalah penting, yang mana harus dimiliki oleh seluruh investor ketika mereka memulai perjalanan investasinya adalah miliki mindset di mana kita tidak mengharapkan keuntungan yang besar-besaran, namun yang kita harapkan adalah keuntungan yang konsisten. Pertumbuhan yang konsisten jauh lebih baik daripada keuntungan sekali banyak kemudian bulan depannya habis. Lebih penting adalah konsistensi. Banyak sekali sobat pintar yang mungkin baru mulai berinvestasi, namun mindsetnya bisa saya katakan terlanjur dirusak oleh banyak sekali influencer yang mengatakan bahwa investasi X, investasi Y, investasi Z hasilnya bisa 100%, 200%, 500%, 1000%. Hasilnya adalah kita menargetkan hasil tersebut di diri kita, yang mana akhirnya kita bisa menjadi stres. Ya mungkin sedikit gila mungkin. Jadi menurut saya akan lebih masuk akal apabila sobat pintar menargetkan gak perlu banyak deh, katakan 1-2% dulu per bulan. Pastikan ini bisa konsisten. Dengan hasil yang konsisten, angka ini bisa kita tingkatkan sejalan dengan waktu. Jangan konsistensi saja sudah tidak bisa, kita sudah coba mengejar angka yang besar. Ingat, banyak sekali yang harus dilewati, banyak sekali proses yang harus kita jalani ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan. Jadi kalau misalnya sobat pintar baru mulai berinvestasi, saya sangat menyarankan sobat pintar mulai membaca-baca buku mengenai investasi, baca mengenai investor-investor yang sudah sukses seperti Warren Buffett, George Soros, James Simons, dan sebagainya. Yang mana dari sana sobat pintar bisa melihat bahwa mereka juga tidak menghasilkan 100% atau 200% per bulannya untuk menjadi sekaya hingga hari ini. Mereka mengumpulkan kekayaan mereka hanya sekitar 20 hingga 40% per tahunnya, yang mana mereka lakukan dalam waktu puluhan tahun untuk bisa mencapai kekayaan seperti hingga hari ini. Akhir kata, semoga sobat pintar sukses dalam berinvestasi. Dan saya harapkan agar sobat pintar bisa memiliki kebiasaan berinvestasi sejak dini walaupun angkanya masih kecil. Itu saja dari saya. See you in the next episode and bye-bye.